Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Gary dari Link Produktif. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana rencana kerja Lembaga Inkubator Link Produktif di tahun 2026, khususnya dalam melakukan pendampingan kepada koperasi. Jika kita melihat bahwa Link Produktif telah berhasil mendapatkan sertifikat peringkat A Lembaga Inkubator dari Kementerian UMKM pada tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Link Produktif telah berhasil meningkatkan kualitas dan pendampingan terhadap UMKM, koperasi, dan juga beberapa industri kecil menengah lainnya. Capaian kinerja yang kami dapatkan dari hasil inkubator bisnis kami dari komitmen pendanaan adalah yang pertama kami telah berhasil melakukan pendanaan kepada beberapa UMKM dan koperasi yang telah kami bina di awal yaitu sebesar 5 juta rupiah. Dan kemudian kami juga di luar sana, di beberapa pembiayaan, kami juga memberikan fasilitas kepada para koperasi dan juga UMKM untuk bisa mendapatkan dana dari beberapa lembaga keuangan. Serta dari sisi investasi sendiri, kami telah berhasil memberikan beberapa kenaikan pendapatan, yaitu dari para koperasi dan juga UMKM sebesar 24%, dan lebih dari 50 transaksi bisa berhasil didapatkan, kontrak baru juga didapatkan, serta nilai kontrak barunya sebesar 428 juta rupiah. Serta dari investasi yang diberikan ini telah berhasil juga menambahkan rekrutmen karyawan sebanyak 103 karyawan, di mana koperasi menjadi katalisator dan juga sebagai memiliki dasar yang sangat kuat untuk bisa berperan dalam investasi ini. Kemudian, dari kerjasama bisnis yang dihasilkan di dalam B2B, yaitu koperasi telah berhasil mendapatkan kerjasama dengan beberapa mitra-mitra strategis, yaitu dari Rumah Sakit Krakatau Medika, ada MBG Krakatau Steel, ada Platima Nusantara, ada Siemens Energy, Timah Industri, dan beberapa perusahaan lainnya, serta sekolah-sekolah, yaitu dengan nilai kontrak B2B-nya adalah sebesar 428 juta rupiah. Dari peran 10 koperasi yang masuk dalam inkubator kami, mereka bisa sebagai off-taker atau buyer koperasi. Jadi beberapa koperasi sebagai penjembatan dengan UMKM untuk masuk dalam bisnisnya koperasi. Mereka ngambil produknya UMKM. Kemudian koperasi juga dapat sebagai mitra distribusi, yaitu menyerap produk-produk UMKM. Jadi koperasi lebih banyak produk-produk yang bisa dijual sehingga bisa meningkatkan pendapatannya. Selain itu, koperasi juga bekerja sama langsung dengan mitra-mitra strategis yang kami temukan, yaitu dengan beberapa lembaga pendidikan, rumah sakit, perusahaan, dan juga industri yang ada di Kota Cilegon, Banten, serta Provinsi Banten. Dari semua hal yang kita lakukan, ternyata semuanya memiliki dampak yang sangat besar. Dan kita sangat yakin bahwa kita mampu mendampingi para koperasi untuk bisa meningkatkan bisnisnya, sehingga bisa menjadi ekonomi inklusif bagi masyarakat di Provinsi Banten secara umum dan Kota Cilegon secara khusus ya. Kerangka dari acuan kerja yang kami lakukan pada saat ini yaitu kita melihat bahwa latar belakangnya lemahnya manajemen dan tata kelola koperasi. Jadi memang kita lihat bagaimana capacity building dari pengurus, anggota itu masih perlu ditingkatkan karena pemahamannya sangat masih lemah dan rendah begitu. Dan tidak tersedianya rencana bisnis koperasi yang tervalidasi yang betul-betul bisa sesuai dengan kemauan dari customer atau produk market fit, serta minimnya inovasi dari produk atau jasa dan pemanfaatan digital yang masih lemah, keterbatasan akses pembiayaan dan juga permodalan yang masih juga lemah begitu, yang masih mengandalkan pada pembiayaan dari anggota begitu ya.
serta kurangnya literasi administrasi akuntansi dan legalitas dari koperasi. Nah, hal inilah yang menjadikan kita membuat sebuah program yaitu tata kelola profesional yang bagaimana bisa meningkatkan dari tata kelola yang sehat dan profesional begitu. Dan bagaimana rencana bisnis komprehensif dari koperasi sendiri agar dapat menyusun dan menerapkan rencana bisnis yang komprehensif serta meningkatkan kapasitas dari pengurus, pengawas, dan juga anggota dari para koperasi. Sistem administrasi juga kita perbaiki dari manajemen keuangan dan juga pelaporan koperasi serta jejaring network dari bisnis koperasi agar dapat mampu bisnis matching dengan dan kemitraan dengan banyak pihak di luar sana sehingga meningkatkan pendapatan dari koperasi itu sendiri dan mempercepat transformasi digital untuk koperasi yang mana dapat menambah transparansi dari seluruh data yang diberikan. Dan juga kita memberikan akses pembiayaan kepada koperasi terhadap investor dan juga lembaga pembiayaan lainnya untuk dapat mampu memberikan pembiayaan yang maksimal terhadap koperasi tersebut agar bisa lebih berkembang sehingga mampu mensejahterakan anggota dan masyarakat, anggota dan pengurus serta pengawas yang ada di koperasi tersebut. Sasarannya adalah kita ingin memiliki sebuah program yang dan durasi program yang sangat-sangat berkelanjutan, di mana program ini ditujukan untuk koperasi Merah Putih kami khususkan pada saat ini, dan juga koperasi-koperasi lainnya, yang mana mereka bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Yang kita bisa lihat adalah bagaimana program ini berjalan, yaitu dari mulai pra-inkubasi, inkubasi, serta pasca inkubasi dan monitoring, di mana kami menjalankannya selama kurang lebih 3 tahun sesuai dengan aturan dari peraturan Presiden. Di tahap pra-inkubasi 1 bulan, kami melakukan penawaran program inkubasi kepada koperasi, yang dimana kita fokuskan dalam hal ini untuk koperasi Desa Merah Putih, serta bagaimana kita melakukan seleksi administratif dari para koperasi tersebut, yang mana nanti kita akan lihat bagaimana kesiapan dan juga tentang bagaimana komitmen yang paling penting terhadap pengurus atau pengawas dari para koperasi yang telah dibentuk tersebut dari Desa Merah Putih. Dan kemudian kita lakukan interview dan assessment serta kita lakukan pengumuman pengumuman koperasi terpilih. Di tahap inkubasinya, kami akan melakukan penguatan koperasi dari mulai tata kelola koperasi yang modern, bagaimana membentuk struktur organisasi, RAT yang efektif, SOP serta peraturan internal, serta bisnis model dan bisnis plan, bagaimana pengembangan unit usaha, bagaimana simulasi SAU yang modern, yang sangat adil begitu ya, rencana usaha berbasis potensi anggota juga kita akan analisa seperti itu, dan juga pengembangan berbasis kearifan lokal daerah tersebut. Bagaimana juga kita memperlihatkan manajemen keuangan dan akuntansi, pembukuan digital, manajemen aset dana, kemudian ada perizinan dan legalitas, manajemen SDM digital di koperasi, kemudian inovasi produk atau jasa, serta strategi pemasaran dan branding serta akses permodalan yang kita akan terus dorong pada mereka. Dan kita akan terus analisa bagaimana sisi kelayakan usaha dari bisnis model atau pengembangan bisnis plan yang akan mereka jalankan. Kemudian kita lakukan bimbingan secara berkelanjutan, secara efektif dan juga efisien dan komprehensif juga begitu. Kita lakukan evaluasi bagaimana peningkatan produktivitas yang optimal, bagaimana penyusunan SOP yang standar, bagaimana simulasi dari kita SHU dan juga proyeksi pendapatannya kita juga berikan, bagaimana perhitungannya, serta di digitalisasi laporan koperasi juga kita akan bantu. Kemudian dari sisi konsultansi bisnis dan manajerial kita juga akan bantu di bagian keuangan, legal, inovasi produk, marketing, serta digitalisasi. Dan kita juga akan bantu terhadap proses business matching dan pameran koperasi. Jadi kami akan memberikan link kepada para koperasi tersebut untuk bisa bermitra dengan beberapa mitra-mitra strategis lainnya untuk melakukan pendapatan kontrak baru atau pendapatan dari hal yang
di luar dari apa yang telah dilakukan oleh koperasi tersebut agar lebih maksimal lagi dalam pengembangannya. Serta bagaimana pendampingan yang intensif, produksi, uji produksi, pemasaran, proses bisnis itu kita akan terus lakukan pengawasan serta kontrol yang secara monitoring secara intensif. Di dalam tahap pasca inkubasi, kami sangat melakukan komunikasi yang intensif juga, bagaimana kita melakukan sosialisasi dan penguatan jejaring, bagaimana kita juga memberikan fasilitas terhadap pertemuan dengan para investor atau pembiayaan 2 hari begitu ya. Dan secara berkelanjutan tentunya, kemudian kita lakukan monitoring dan evaluasi bisnis terus secara berkelanjutan, kita berikan masukan-masukan terus, kita akan berikan juga bantuan-bantuan strategis yang kita bisa berikan saran-saran dan masukan-masukan sehingga mereka terus bisa berkembang dan kita akan buatkan laporan yang berkala. Ini yang paling penting kepada tentang bagaimana peningkatan before after tata kelola dari koperasi yang kita bina, yang kita dampingi untuk bisa memberikan dampak yang paling maksimal terhadap pencapaian SDGs serta yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan laporan terhadap social return on investment dari adanya program yang diberikan ini. Outputnya tentunya adalah kita berharap dari indikator keberhasilannya adalah kita bisa meningkatkan SHU, bisa menaikkan keanggotaan aktif yang lebih banyak, serta bisa meningkatkan pendapatan usaha, unit usaha, itu yang paling penting. Kemudian kita juga bisa memenuhi produktivitas serta website digital dan juga business plan dan SOP serta laporan RAT dan digital yang sudah maksimal semuanya. Metode pendekatan dari inkubasi ini tentunya adalah training dan workshop, coaching, ada mentoring, ada pendampingan lapangan, serta simulasi dan uji produk dan digitalisasi dan teknologi. Yang paling penting adalah kita terus melakukan bagaimana pendekatan terhadap mental, basic mentality dari para pengurus, anggota, serta pengawas tentang bagaimana mengembangkan koperasi yang jauh lebih inklusif dan jauh lebih maksimal untuk bisa terus berkembang dan sama-sama memiliki mental yang kuat begitu. Kemudian kita masuk terhadap RAB. Kami di sini sudah memperhitungkan bagaimana RAB yang kami butuhkan selama kurang lebih 1 bulan pra-inkubasi. Totalnya adalah 11.500.000. Kemudian dari sisi seleksi administratif dan interview, kami membutuhkan sekitar 7 juta rupiah. Serta pengumuman penandatangan komitmen kami butuh 3,750. Jadi total pra-inkubasi adalah totalnya adalah sekitar 22.250.000 rupiah. Dan di tahap inkubasi selama 5 bulan, kami ada beberapa agenda kegiatan, yaitu total pelatihan sebesar 58.500.000 rupiah, dan untuk coaching dan bimbingan usaha koperasi sebesar 39 juta rupiah, serta konsultasi bisnis, mentoring 21 juta rupiah, dan bisnis matching dan pameran selama kurang lebih 2 hari sebanyak 20.500.000 rupiah, serta pendampingan intensif sebesar 19 juta rupiah, dan totalnya adalah kurang lebih di tahap inkubasi adalah 160 juta rupiah. Untuk tahap pasca inkubasi, kami melakukan penguatan jejaring koperasi tentang bagaimana pertemuan investor dan pembiayaan kurang lebih 8 juta rupiah, serta monitoring 39 juta rupiah, dan total pasca inkubasi yang dibutuhkan adalah kurang lebih 49.500.000 rupiah. Rekap total RAB yang kami butuhkan untuk inkubasi koperasi ini adalah sebesar 231.750.000 rupiah, di mana dana investasi ini akan kami maksimalkan dampaknya untuk bisa memberikan dampak terhadap SDGs yang maksimal serta dampak terhadap perhitungan social return on investment yang lebih baik lagi. Daftar tenan yang ada di dalam list kami di tahun 2024 adalah sebanyak 103 tenan, yaitu koperasi dan UMKM-nya terdiri dari beberapa nama-nama ini. Dan di tahun 2024 kami telah berhasil melakukan pendampingan terhadap koperasi dan juga UMKM itu sebanyak 129 koperasi dan juga eh, dari UMKM, dan ada beberapa hal lainnya yang kita dampingi. Pengalaman kerjasama yang telah kami lakukan
dari tahun 2022-2023 kami sudah bekerjasama dengan beberapa instansi dan kelembagaan lainnya. Kemudian untuk pendampingan UMKM Desa Wisata dan Bank Sampah dengan beberapa kampus-kampus juga dan Dinkop UKM Provinsi Jogja. Kemudian kita juga ada kerjasama dengan Disnaker Trans Provinsi Banten tahun 2023. Kemudian kita juga ada kerjasama juga dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pendidikan Tinggi tahun 2024. Kemudian kita juga sudah memiliki beberapa kerjasama dengan Disnaker Trans juga Provinsi Banten 2024 dengan beberapa UMKM dan perusahaan begitu. Serta di tahun 2024 kami juga punya pengalaman untuk mendampingi koperasi UMKM tetap pendidikan kebudayaan dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2024 kami juga memiliki kontrak kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten tahun 2024 untuk koperasi UMKM juga. Di tahun 2024 juga kami memiliki kerjasama dengan Dinkop UKM Provinsi Banten serta dari Nah, di tahun 2025 kami mendapatkan kembali kerjasama dengan Dinkop UKM Provinsi Banten untuk para UMKM sebanyak 50 peserta tenan. Dan di tahun 2025 kami mendapatkan pendampingan untuk koperasi dan UMKM sebanyak 50 tenan dari Dinkop UKM Kota Cilegon. Dan juga kami mendapatkan kontrak kerjasama dengan Dinkop UKM Kabupaten Sleman untuk para UMKM. Dan di tahun ini, kami juga bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih di beberapa area di Kabupaten Serang dan juga di Kota Cilegon untuk mendampingi para koperasi yang mana kami telah memberikan pendanaan sebanyak 50 juta rupiah dalam program ini. Dan kami sangat memahami bagaimana kelemahan dan juga kekurangan dari adanya tantangan-tantangan dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih ini, Koperasi Desa Merah Putih, sehingga kami sangat yakin bisa membantu Koperasi Desa Merah Putih untuk bisa mengembangkan usahanya dan mengembangkan koperasinya secara berkelanjutan. Nah, strateginya apa yang akan kita lakukan dalam menginkubasi Koperasi Desa Merah Putih? Setelah kami melakukan pengalaman pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih, yang paling utama adalah bagaimana kita melakukan pemahaman terhadap pengelolaan koperasi kepada para pengurus anggota dari Koperasi Desa Merah Putih karena kita melihat di lapangan pemahaman pengelolaan terhadap koperasi masih sangat lemah, di mana kita melihat bahwa pembentukan struktur organisasi dari Koperasi Desa Merah Putih yang sangat masif tidak dibarengi, tidak disertai dengan bagaimana peningkatan pemahaman pengelolaan koperasi tersebut dari seluruh aspek. Dari mulai membangun fondasi yang kuat, dari bagaimana memahami tentang prinsip dasar koperasi, bagaimana mengetahui tentang struktur organisasi dan tugas pengurus, bagaimana alur keuangan dan pembukuan. Ini yang menjadikan mereka sangat masih lemah. Beberapa sudah melakukan pelatihan-pelatihan yang kami tahu, ternyata, tapi menurut kami pelatihan saja tidak cukup karena mereka butuh adanya bukan pelatihan lagi ya, tapi lebih kepada pendampingan praktis langsung. Jadi best practice-nya harus segera mereka lakukan begitu ya. Jadi bukan lagi pelatihan-pelatihan di kelas-kelas, tapi kita sudah harus eh, langsung praktek begitu ya di lapangan. Nah, ini yang kita lakukan tentang bagaimana nanti kita bisa langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan para anggota, para pengurus begitu ya, untuk bisa melakukan pendampingan berkelanjutan pada mereka. Dan kita langsung praktek apa aja yang kurang-kurang kita berikan checklistnya sehingga mereka akan lebih paham. Jadi apa saja yang harus dilakukan syarat-syarat untuk menjalankan koperasi harus kita berikan checklistnya dulu biar mereka langsung kerja cek sesuai dengan checklist yang kita berikan. Serta bagaimana mereka kita berikan pemahaman terhadap implementasi sistem administrasi yang sederhana yang bisa langsung digunakan dalam operasional koperasi tersebut.
Permasalahan berikutnya yang kami temukan di lapangan, kita melihat adanya keterbatasan tempat atau lahan kantor yang masih belum siap dari beberapa eh, desa koperasi desa Merah Putih yang kami kunjungi. Nah, inilah yang menurut kami juga harus kita solusikan bersama. Nanti kami akan coba diskusikan dengan eh, pemerintah daerah setempat dari kelurahan tentang bagaimana menyediakan lahan atau tempat untuk bisa melakukan aktivitas koperasi ini. Ini adalah hal yang pondasi ya, hal yang mendasar, tapi ini belum ada begitu, belum dipikirkan. Nah, inilah yang menurut kami harus kita bisa dorong dan bagaimana nanti kita juga menata eh, kantor yang belum ada, serta kita juga membantu mereka untuk menempatkan standar-standar yang memang harus dipunya oleh koperasi dari kantor-kantornya begitu supaya lebih sangat layak gitu ya untuk bisa menjalankan koperasi Desa Merah Putih ini. Kemudian kita juga berupaya untuk bisa melakukan beberapa proposal-proposal terhadap kolaborasi dengan CSR dan juga BUMDes yang bisa kami lakukan untuk nantinya menyediakan dana-dana di awal yang dibutuhkan untuk pembiayaan koperasi dari sisi tempat atau lahan untuk kantor begitu ya. Nah, inilah yang kami dorong untuk bisa berjalannya secara fleksibel dan juga berkelanjutan dari koperasi ini. Kita juga melihat adanya kendala terkait dengan bagaimana pemahaman implementasi bisnis pengembangan usaha yang masih rendah. Jadi kita melihat mereka masih bingung gitu untuk menjalankan bisnis yang harus dijalankan dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Beberapa sudah ditawarkan oleh pemerintah, ada standarisasi dari program-program yang akan dijalankan seperti menjadi agen gas LPG 3 kilogram atau juga menjadi agen untuk penjualan sembako dan sebagainya. Itu sudah ada, namun mereka masih sangat minim dalam pemahaman dalam pembuatan proposal-proposalnya. Nah, inilah yang kami dorong juga untuk memberikan pemahaman terhadap pengajuan proposal yang harus lebih cepat gitu ya dan eh, harus bisa lebih intensif lagi gitu agar kita bisa berjalan. Nah, jika jika bisnisnya belum berjalan, maka ketertarikan para anggota untuk bisa join ke dalam Koperasi Desa Merah Putih juga sangat minim. Apalagi sampai memberikan simpanan-simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lainnya begitu itu juga masih akan rendah gitu. Nah, inilah yang kita dorong untuk bagaimana implementasi bisnis tersebut dapat juga dijalankan yang sesuai dengan standarisasi dari bisnis yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan bisnis di dalam Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi tidak hanya itu, kami juga mencari bisnis-bisnis yang lebih juga berpotensi besar untuk bisa menghasilkan pendapatan dan margin yang sangat tinggi untuk bisa semakin mendukung cepatnya pertumbuhan dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, ini yang kami terus gali di sektor real ya terutama. Kami tidak berfokus kepada simpan pinjam sama sekali untuk proses ini ya, untuk proses yang ada di pengembangan bisnis ini kami sangat fokus kepada sektor real. Bagaimana mereka bisa mempercepat peningkatan implementasi bisnis untuk pengembangan usahanya mereka. Yang nanti kita akan gali dari masing-masing koperasi Desa Merah Putih seperti contoh di Kelurahan Mekarsari, Kota Cilegon, di Desa Tambak, Kabupaten Serang, dan juga Desa Sendang Hela di Kabupaten Serang juga. Nah, itu kami terus kembangkan bagaimana potensi yang sangat besar di sana, yang mana mungkin kita bisa menganalisa terhadap kebutuhan-kebutuhan bisnis dari para mitra di daerah sana. Mitra-mitra strategis seperti perusahaan, seperti unit kampus, ya, seperti sekolah-sekolah, seperti rumah sakit, hotel, dan sebagainya yang bisa memberikan dukungan support dari rantai pasok mereka sehingga nanti
pengembangan bisnisnya biasa semakin berkembang sangat pesat dan marginnya juga sangat tinggi sehingga mampu meningkatkan pembagian SHU kepada para anggota di mana itu akan menjadi meningkatkan ekonomi secara inklusif yang itu yang sangat diharapkan oleh eh, koperasi begitu ya. Pembentukan koperasi Desa Merah Putih yang tidak hanya mengandalkan dari penjual-penjualan retail-retail yang marginnya tidak terlalu besar begitu. Ya, ini dia. Mungkin kita juga melihat dari adanya warung sembako koperasi yang ditawarkan oleh pemerintah ya. Ada jasa kurir juga, ada layanan simpan pinjam. Ini juga ini yang kita coba terus dorong. Tetapi tidak hanya ini, tapi kami juga ingin dorong tadi sudah saya sampaikan adalah bisnis yang lebih besar lagi ke depannya di sektor real yang bisa mensupport dari para mitra begitu ya, pasokan dari manajemen rantai pasok dari kebutuhan-kebutuhan para mitra. Nah, itu yang seperti tadi perusahaan, koperasi dan sebagainya, perusahaan hotel ya, juga eh, kampus-kampus ya, serta beberapa eh, retail-retail lainnya. Nah, kita juga ada beberapa studi banding karena kita juga melihat dari koperasi yang sudah sangat baik itu ada di daerah Kelurahan Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Mekarsari yang sudah sangat baik, sudah sangat bagus. Kami bisa mendorong untuk bisa semua koperasi Desa Merah Putih bisa studi banding ke koperasi-koperasi yang sudah sangat baik tersebut begitu. Kita bisa melihat dari hasil ini adalah kita bisa kelola dari ada tiga permasalahan utama yang bisa kita kembangkan, di mana kami sangat yakin dengan mengembangkan pengala memberikan pemahaman terhadap pemenuhan permasalahan yang dihadapi dari mulai pengelolaan koperasi yang masih lemah, lahan kantor yang masih belum siap, serta pengembangan bisnis yang lebih maksimal lagi, kami sangat yakin Koperasi Desa Merah Putih akan sangat banyak yang bisa berjalan di masing-masing kelurahan, desa di Provinsi Banten, di mana itu akan meningkatkan perekonomian yang sangat luar biasa, secara inklusif terutama, itu yang paling penting, untuk bagi para anggota-anggotanya di sana yang sangat bisa membantu menghilangkan kemiskinan juga, karena luar biasanya adalah dengan peningkatan koperasi yang sangat luar biasa ini, kami sangat yakin ini bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk peningkatan pendapatan dari para anggota di sana begitu. Terima kasih itu dari kami dan kami sangat yakin dengan adanya link produktif bisa membantu untuk pendampingan terhadap Koperasi Desa Merah Putih yang mana kami juga telah bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon untuk bisa mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih. Kami sangat yakin bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap program ini di kemudian hari. Terima kasih banyak dari Link Produktif. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.